Sejak awal saya sudah mengatakan, proteslah kepada FIFA, jangan kepada AFC. Karena Piala Dunia itu hajatan FIFA, bukan hajatan AFC, saudara-saudara. Dan kalau Indonesia bisa membuktikan terjadinya match fixing, terjadinya pengaturan skor, dan Indonesia punya lobby yang bagus di FIFA, hasil pertandingan melawan Bahrain itu bisa diulang. Contoh kasusnya ada di kualifikasi Piala Dunia 2018 ketika Senegal dirugikan melawan Afrika Selatan, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita berbicarakan. Bahkan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita obrolin, kita omongin, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, kasus yang di Bahrain kemarin itu masih saja ramai. Masih saja ramai dan PSSI sudah katanya sih sudah mengajukan protes ke AFC. Nah, kemudian netizen itu juga sudah mulai menyerang secara cyber. Nah, ya itu boleh-boleh saja lah, boleh-boleh saja. Tetapi menurut saya ada cara yang jauh lebih elegan, ada cara yang jauh lebih bagus, ada cara yang jauh lebih bermanfaat. Dan itu sudah ada contoh kasusnya dan berhasil, saudara-saudara. Jauh lebih elegan, jauh lebih jauh lebih SDM, menunjukkan SDM kita SDM atas. Ya, bukan SDM rendah. Itu sudah pernah terjadi ketika pertandingan Afrika Selatan melawan Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018. Nah, itu ceritanya panjang, saudara-saudara. Ceritanya panjang dan prosesnya juga butuh waktu yang mungkin sekitar setahun. Setahun, saudara-saudara. Prosesnya panjang sekali. Dan di waktu itu tidak ada hebohan seperti yang terjadi di negara kita, pakai macam-macam lah, bumbu macam-macam. Enggak, mereka langsung aja tindakan konkret. Jadi begini, ceritanya itu pada 12 November 2016 itu Afrika Selatan menjamu Senegal. Menjamu Senegal di pertandingan putaran ketiga di grup D. Di grup D di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika, saudara-saudara. Zona Afrika, pertandingannya di Stadion Peter Mokaba di Polokwane. Nah, ini salah satu stadion yang dulu menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010. Dan pada pertandingan ini, saudara-saudara, Afrika Selatan itu menang 2-1. Afrika Selatan menang 2-1 melawan Senegal. Menang 2-1, salah satu golnya yang dipermasalahkan Senegal itu adalah gol yang kontroversial. Kontroversial, kenapa kontroversial? Kalau saudara-saudara kenal mantan backnya Napoli, Kalidou Koulibaly, nah ya sekarang kalau nggak salah itu main di Arab Saudi. Itu dia dalam sebuah mungkin sekitar menit akhir-akhir babak pertama itulah, saudara-saudara. Akhir-akhir babak pertama itu bola datang ke kotak penalti Senegal dan bola itu kena di lutut, saudara-saudara, lutut. Tetapi kemudian wasit asal Ghana, namanya Joseph Lamte. Joseph Lamte itu memberikan hukuman penalti. Gol siluman kan, tentu saja saudara-saudara, gol siluman, hukuman penalti, kemudian dan berhasil dilesakkan oleh pemain Afrika Selatan. Kalau nggak salah namanya Lats Fayo. Lats Fayo itu dia berhasil mencetak gol dan kemudian skor akhirnya Senegal kalah 1-2. Jadi Afrika Selatan menang.
Di sini perbedaannya yang dilakukan dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kan heboh terlebih dahulu ya. Di Senegal mungkin heboh, cuma tidak semasif di Indonesia. Kemudian kecerdikan Senegal itu dia protes. Nah, protesnya kemana saudara-saudara? Dia tidak protes ke Konfederasi Sepak Bola Afrika, bukan. Ke CAF, CAF. Ke apa ya? Confédération Africaine de Football. Dia nggak protes tapi dia protes ke FIFA. FIFA, saudara-saudara. Di garis bawah ya FIFA. Kenapa dia protes ke FIFA? Karena Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia itu hajatan FIFA. Panitianya FIFA. Jadi dia protes ke FIFA. Protes ke jalur yang benar. Protes ke orang yang benar, pihak yang benar. Dan dia juga, kalau nggak salah ini, dengar-dengar, dia juga mengajukan gugatan ke CAS. Court Arbitration Sportif, pengadilan arbitrase olahraga yang tempo hari memuluskan jalan Martin Paes untuk bermain di tim nasional Indonesia. Nah, dua gugatan itu mereka layangkan, dan itu prosesnya butuh waktu selama 1 tahun, saudara-saudara. Jadi nggak sesederhana itu, nggak sesimpel itu. Kemudian dilihat rekamannya, tidak, tetapi mereka FIFA melakukan penyelidikan. CAS juga melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 tahun, saudara. Dan hasilnya, saudara-saudara, pada 6 September 2017. Nah, setahun kan, saudara-saudara kan. Pertandingannya 12 November 2016. Hasilnya baru keluar 6 September 2017. Ya, hampir setahun lah. Setahun kurang berapa bulan. Ya, pokoknya kurang lebih panjang, saudara. Itu biro apa ya, yang bagian khusus FIFA, di panitia FIFA yang bagian kualifikasi itu kemudian mengeluarkan keputusan bahwa pertandingan Afrika Selatan melawan Senegal di Polokwane tanggal 12 November 2016 itu tidak sah, dibatalkan, dan harus diulang dalam kalender FIFA pada bulan November 2017. Nah, itu saudara-saudara. Itu kemudian di hukuman itu juga tertulis bahwa wasit si Lamte itu, Joseph Lamte itu juga mendapatkan hukuman, saudara-saudara. Joseph Lamte mendapatkan hukumannya adalah skorsing seumur hidup karena terbukti bersalah manipulasi hasil pertandingan, pengaturan skor, match fixing, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya itu keputusan itu juga keputusan FIFA itu, saudara-saudara, tentang Senegal dan Afrika Selatan itu juga dikuatkan oleh Court Arbitrage Sportif, CAS, pengadilan arbitrase olahraga di Lausanne, Swiss. Itu yang terjadi, dan kemudian ya seperti yang sudah menjadi sejarah, ya pertandingan diulang, saudara-saudara. Pertandingan itu diulang pada tanggal 10 November 2017 atau 4 hari sebelum pertandingan kedua Senegal menjadi tuan rumah atas Afrika Selatan. Nah, jadi unik, saudara-saudara, dalam 4 hari mereka bertemu 2 kali, dan hasilnya, saudara-saudara, pertandingan ulangan itu tetap digelar di Polokwane, di mana Peter Mokaba Stadium, tetap, dan boleh dihadiri penonton dengan wasit yang tentu saja bukan si Joseph Lamte lagi. Wasitnya adalah Jenny Sikaswe dari Zambia, dan hasilnya, saudara-saudara, Senegal menang 2-0. Kemudian pada 4 hari kemudian, ketika Senegal menjadi tuan rumah di leg kedua, pertandingan kedua itu Senegal menang 2-1 atas Afrika Selatan. Dan yang sudah menjadi sejarah kemudian adalah Senegal tampil di Piala Dunia 2018. Senegal tampil di Piala Dunia 2018. Itu menjadi Piala Dunia kedua Senegal setelah piala debut mereka di Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Kalau saudara-saudara ingat yang legendaris itu waktu mereka menyingkirkan juara bertahan Prancis. Itu kemudian mereka setelah absen sekian lama itu baru kejadian itu di kualifikasi 2018 itu lolos berkat ya itu tadi hasil banding yang dikabulkan oleh FIFA dan CAS dan Court Arbitrage Sportif, dan
walaupun kemudian pada akhirnya di Piala Dunia di Rusia itu sendiri Senegal hanya gagal saudara-saudara, gagal melaju ke fase berikutnya. Mereka terhenti di fase grup setelah hanya 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tetapi ya itu berkat pertandingan melawan Afrika Selatan. Kemudian mereka lolos lagi di Piala Dunia 2022 dan mampu mencapai ke babak 16 besar kalau nggak salah. Jadi langkah Senegal ini saudara-saudara itu harus diikuti Indonesia, harus dicontoh lah. Kalau perlu PSSI ngirim utusan ke Asosiasi Sepak Bola Senegal sana, tanya trik dan triksnya kenapa dia bisa banding dan dikabulkan. Itu yang paling penting. Dan menurut saya ya PSSI menurut saya banyak orang itu salah paham mereka menyalahkan AFC mafia, Presiden AFC dari Bahrain, kemudian sekjennya dari Malaysia, kantornya ada di Kuala Lumpur. Jangan begitu saudara-saudara, nggak usah berpikir tentang teori kontrasepsi, nggak usah terlalu berpikir tentang konspirasi, nggak usah, itu terlalu jauh lah berpikir seperti itu. Silent sajalah, silent oppression. Nah, jadi belajar dengan Senegal itu, karena ini adalah hajatan FIFA. Piala Dunia itu FIFA, AFC itu hanya pelaksana saja. Semua keputusan ada di FIFA karena ini piala, kecuali Piala Asia. Kalau Piala Asia, kualifikasi Piala Asia itu AFC, tetapi ini Piala Dunia itu FIFA. Dan Senegal sudah membuktikan itu. Mereka jalurnya langsung ke FIFA. Kemudian mereka juga ke CAS, Court Arbitrase Sportif, pengadilan arbitrase olahraga, dan itu berhasil. Dan itu harus dicontoh lah oleh Indonesia. Nggak usah kita terlalu gaduh, terlalu ribut sendiri bikin analisis. Ada itu pengamat yang bikin analisis, wah ini karena negara-negara Arab ingin menjegal Indonesia, ingin begini-begini. Nggak usah berpikir sejauh itulah, nggak perlu. Ya boleh saja Anda berpendapat seperti itu, tapi nggak usah terlalu jauh lah. Nggak usah terlalu jauh seperti itu, seolah-olah ini hidup ini hanya soal urusan sepak bola. Nggak seperti itu. Tetapi yang paling penting itu harus cerdas. Harus cerdas, tunjukkan bahwa SDM kita, SDM Indonesia itu bukan SDM rendah. Jadi harus tahu cara-caranya. Dan kalau Indonesia bisa membuktikan bahwa wasit si Ahmed Alkaf itu benar-benar terlibat match fixing dan ada kesalahan yang dilakukan, nah itu kemungkinan besar kasusnya akan seperti si Joseph Lamte. Kasusnya akan seperti, dan jangan lupa pengadilan arbitrase olahraga itu juga penting. Dan tentu saja akan butuh waktu lama saudara-saudara, setahun. Dan itu kita harus sadar. Jadi nggak usahlah kita menyerang secara online akun media sosialnya Bahrain di-report, dilaporkan, di mana supaya di-ban, petanya digital diganti, tulisan. Nggak usah seperti itu, tetapi gini loh, belajarlah dari Israel, agen intelijen Israel, Mossad. Mossad itu, Israel itu kan dia nggak pernah keluar-keluar. Beda sama Hizbullah, beda sama Hamas, beda sama Iran yang sedikit-sedikit keluar-keluar. Tetapi begitu Mossad, agen intelijennya Israel melakukan serangan, itu semua petingginya Hamas, petingginya Hizbullah itu meninggal semua kan. Pager aja bisa meledak. HT, Hoki-Toki bisa meledak. Presidennya Iran, itu bisa dieliminasi. Jadi begitu, bekerjalah dalam senyap, gak usah banyak keluar-keluar, tetapi gunakan jalur yang benar, jalur yang sesuai, jalur yang... Kenapa kita perlu menghindari kegaduhan saudara-saudara, menghindari, karena ini kalau kita terlalu sering gaduh, ini akan berpengaruh kepada pemain, kepada mental pemain, kepada semangat pemain, kepada daya juang pemain yang akan bertanding menghadapi Cina. Masih akan ada pertandingan melawan Jepang, masih akan ada putaran kedua nanti melawan Arab Saudi, melawan Australia, melawan Bahrain, melawan Cina lagi. Jadi ini masih panjang perjalanannya. Jangan sampai hanya dengan kara-kara kasus seperti ini tuh mental pemain itu jadi down, jadi drop. Itu nggak bagus. Jadi biarkan bekerja, PSSI bekerja silent aja, lobby FIFA yang bagus, lobby pengadilan arbitrase olahraga di lobby yang bagus, kemudian sodorkan bukti-bukti yang tepat. Kan Sekjen AFC si Winsor John, Datuk Sri Winsor John itu kan sudah mengatakan, dia merespon apa yang diungkapkan PSSI, kemudian
Ya PSSI, tetapi dia minta PSSI harus menjelaskan apa yang dipermasalahkan. Dia minta bukti-buktinya, argumennya. Itu maksudnya seperti itu. Argumennya yang valid, yang tepat, supaya nanti ketika diajukan ke FIFA itu hasilnya bisa diterima. Itu yang dibutuhkan, bukan kegaduhan. Apalagi media di Indonesia kadang juga bikin gaduh. Bikin berita judul tentang si AFC tadi itu dengan judul yang bias, yang seolah-olah AFC menyepelekan Indonesia. Kayak begitu itu nggak perlu, karena nanti yang saya khawatirkan adalah konsentrasi para pemain itu akan terganggu, saudara. Itu juga, saudara-saudara, ada pelajaran yang harus dipetik dari kejadian di Bahrain itu. Kejadian di Bahrain itu mengajarkan bahwa sepak bola itu ya sebelum peluit panjang dibunyikan, apapun bisa terjadi. Sedikit saja Anda meleng, sedikit saja Anda lengah, apapun bisa terjadi. Jadi inti dari sepak bola itu fokus, dan fokus, konsentrasi gitu loh, saudara. Itu harus pelajaran dari Bahrain itu harus benar-benar kita petik ke depannya ya. Kita bicara ke depan, yang lalu biarlah berlalu, biarkan itu menjadi urusan manajemen di sepak bola Indonesia, urusan menjadi pengurus PSSI, urusan hakim-hakim, pengacara-pengacara olahraga. Kalau melakukan gugatan ya silahkan digugat, itu terserah kalian. Tetapi itu Bahrain itu, pertandingan melawan Bahrain itu jadi pelajaran. Jadi ada banyak faktor dalam sepak bola, ada faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor teknis itu bisa diukur, tetapi faktor non teknis tidak bisa diukur. Dan faktor non teknis itu yang penting untuk diwaspadai dalam semua pertandingan. Tidak hanya di level Asia, di level ASEAN juga harus diperhatikan, di level dunia, bahkan di level kecamatan, RT RW, itu faktor non teknis. Jadi itu benar-benar pelajaran. Pemain tidak boleh lengah lah. Harus taktik dan strategi yang tepat harus digunakan untuk pertandingan. Jadi kalau sudah unggul ya bagaimana cara supaya defensif yang bagus, bekerja dengan rapi. Kalau masih tertinggal butuh mencetak gol ya tetapkan strategi menyerang yang efektif dan efisien. Tidak usah terlalu lama-lama membawa bola. Ketika ada kesempatan mencetak gol, kemarin itu sebenarnya waktu ada counter attack Witan Sulaiman atau siapa ya, saya lupa itu. Itu kalau dia bisa gol, ya skornya 3-1 itu kan aman. Tetapi kan yang terjadi ya begitulah. Makanya itu harus pelajaran lah, harus pelajaran. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Semua sudah kita perbincangkan. Lebar sekali, panjang sekali, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Mirangas, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Kita tadi membincangkan sejarah kualifikasi Piala Dunia 2018 yang bisa dijadikan rujukan oleh tim nasional Indonesia, oleh PSSI untuk melakukan banding, menggugat hasil pertandingan Bahrain melawan Indonesia yang dipimpin oleh wasit asal Oman yang kontroversial ketika gol terjadi di menit ke 90 plus 9 dari additional time yang hanya 6 menit, saudara-saudara. Itu ada contoh kasus itu ketika terjadi pada tahun 2017 kalau nggak salah, saudara-saudara. 2016-2017 lah, saudara-saudara. Waktu itu adalah kualifikasi Piala Dunia 2018 di putaran ketiga zona Afrika di grup D. Di grup D, saudara-saudara, di Afrika. Zona Afrika, CAF, Konfederasi African Football. Itu waktu itu adalah Afrika Selatan melawan Senegal. Afrika Selatan melawan Senegal itu pertandingan pertama tanggal 12 November di Polokwane di Afrika Selatan menjadi tuan rumah, itu berakhir dengan kemenangan Afrika Selatan 2-1, saudara-saudara. 2-1. Tetapi di pertandingan itu ada kontroversi. Kontroversinya adalah wasit itu memberikan penalti kepada Afrika Selatan. Padahal bola itu hanya mengenai lutut Kalidou Koulibaly, pemain Senegal. Nah, penalti gol, kemudian kalah kan Senegal, dan Senegal tidak lanjut ke fase berikutnya, tidak bisa lolos ke Piala Dunia. Kemudian mereka menggugat ke FIFA. Mereka menggugat, ini yang digugat FIFA ya, bukan Konfederasi Sepak Bola Afrika.
Beda dengan Indonesia yang menggugatnya ke AFC. Padahal ini Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia itu hajatan FIFA, bukan hajatan AFC. Bukan hajatan CAF, Konfederasi African Football. Bukan. Ini adalah FIFA. Jadi Senegal menggugat ke FIFA. Menggugat ke FIFA tentang hasil pertandingan itu. Dan kemudian dinyatakan terbukti bahwa wasit yang memimpin pertandingan Joseph Lamte. Joseph Lamte itu dari Ghana. Joseph Lamte dari Ghana itu terbukti bersalah, melakukan kesalahan, dan bukan hanya kesalahan. Dia terlibat dalam skandal pengaturan skor. Jadi pertandingan itu, pertandingan Afrika Selatan melawan Senegal itu terbukti diatur. Nah, diatur oleh pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang bertanggung jawab, match fixing lah. Nah, kemudian itu digugat dan FIFA menyatakan bahwa Lamte ini terbukti bersalah. Terbukti bersalah, dan kemudian FIFA memutuskan bahwa pertandingan melawan Afrika Selatan melawan Senegal itu harus diulang. Harus diulang, saudara-saudara, harus diulang, harus dibatalkan. Pertandingan pertama harus dibatalkan, dan pertandingan kedua itu harus digelar ulang di kandangnya Senegal kalau nggak salah. Pokoknya itu pertandingan kedua diulang, dan hasilnya adalah Senegal pada akhirnya lolos ke Piala Dunia 2018. Jadi ini pelajaran buat Indonesia. Ini bisa dicontoh kalau Indonesia melakukan protes yang tepat. Nggak usahlah bikin serangan cyber dengan akun media sosialnya Bahrain diretas, nggak usah. Langsung aja gugat ke FIFA, kalau perlu ke CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga, gugat di situ, tunjukkan bukti-bukti kalau ada pengaturan skor, kalau wasit salah, dan itu akan bisa berubah karena sudah ada contoh kasusnya, jurisprudensinya. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak, abaikan saja, skip, jangan ditonton, dan jangan nyampah, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membangkangkan. Salam olahraga dan merdeka!